Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Berdiri di belakang dan membuat persiapan mereka, para prajurit menatap anak-anak gila dari pasukan perburuan iblis pertama ini. Benar-benar tercengang, mereka hanya tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kapan kamu akan terus menonton? Cepat dan lakukan tugasmu sebagai bala bantuan. Sang Hairong memarahi mereka, tetapi dia juga diam-diam tercengang. Mereka benar-benar pantas disebut elit dari pasukan perburuan iblis, ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka di medan perang. Tetapi anak-anak ini tidak demam panggung, dan segera bergabung dalam pertempuran. Bagaimana saya ingat bahwa pria botak ini awalnya mengenakan gaun pendeta. Apakah dia masih bisa disebut pendeta? Dan wanita prajurit perisai itu, bukankah perisainya terlalu besar? Dan melihat bagaimana dia menggunakannya, itu lebih dekat dengan kapak super besar. Dalam radius 20 meter di sekitar mereka, Long Hao Shen, Sima Xian dan Wang Yuan telah menghadapi semua musuh. Tongkatnya mengetuk tanah, Keir diam-diam berdiri di belakang Long Hao Shen. Semua inderanya bekerja, merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Han Yu juga tidak tinggal diam, setelah menyelesaikan pemanggilan mata iblisnya, cahaya merah menyebar di sekitar matanya, terus menyapu sekelilingnya. Justru kemampuan Eyes of Truth. Tim mereka tidak memiliki pendeta sejati, jadi mereka hanya bisa mengandalkan mata iblis ini untuk menggunakan kemampuan mata kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Namun, jangkauan mata kebenaran dari mata iblis ini masih tidak kecil. Dalam garis lurus, itu sudah bisa mencakup 100 meter, sementara di kiri dan kanan, diameter 200 meter ditutupi oleh jangkauan mata kebenaran ini. Poin utamanya adalah untuk melindungi mereka dari iblis tak kasat mata dan bawah tanah, yang kuat dalam meluncurkan serangan diam-diam. Han Yu dan Lin Xin sama-sama menginvestasikan diri mereka dalam pertempuran, tetapi peran mereka bukanlah untuk membunuh musuh secara langsung. Cahaya terang terus-menerus dilepaskan dari pedang emas di tangan Han Yu, secara akurat jatuh pada prajurit yang terluka yang tergeletak di tanah. Dia menggunakan skill penyembuhan paling dasar yang digunakan oleh Guardian Knights, Healing Light. Konsumsi energi spiritualnya sangat sedikit, jadi dengan dukungan halo pengumpulan spiritual Long Hao Shen, dia bisa mempertahankan energi spiritualnya secara maksimal. Meskipun Healing Light tidak bisa mengobati luka berat, itu masih bisa melemahkan rasa sakit, perlahan memulai pengobatan sambil menyingkirkan segala jenis racun biasa. Dan atribut cahaya juga yang terbaik dalam menahan iblis. Dengan dukungan Healing Light, kekuatan tempur para prajurit Batalion 1 di kedua sisi segera meningkat pesat. Sementara pihak ini diurus oleh Han Yu, Lin Xin menunjukkan bakatnya sendiri, membantu pihaknya dengan memberikan dukungan yang menakjubkan. Melambaikan staf kristal awan api, gumpalan cahaya merah tersebar, masing-masing membentuk bola api dan jatuh secara akurat pada seorang prajurit dari Batalion 1. Lampu merah kemudian mengembun dan membentuk armor yang menyala-nyala. Ketika iblis berbilah ganda klan Zelin menyerang para prajurit ini, setelah mendekat dalam jarak 1 meter dari mereka, mereka akan langsung terbakar. Ini adalah kemampuan yang disebut Blazing Armor, keterampilan bertahan yang hampir sama dengan mantel cahaya surgawi para ksatria, tetapi dengan tambahan efek pembakaran ofensif, mempengaruhi musuh di sekitar. Itu adalah mantra dari langkah kedua. Meskipun konsumsi energi spiritual dari mantra ini tidak tinggi, itu hanya berlangsung selama 30 detik, dan merupakan mantra target tunggal. Tetap saja, Zelin benar-benar kewalahan karenanya. Gumpalan kecil cahaya merah ditembakkan secara berurutan dari staf kristal awan apinya, dan nyala api dengan cepat, menyalakan tubuh para prajurit. Tidak hanya meningkatkan kemampuan bertahan para prajurit ini, itu juga meningkatkan kekuatan kerusakan mereka secara besar-besaran. Pada saat ini, Lin Xin sudah menjaga 50 tentara ini. Tentu saja, tindakan Chen Yinger seperti biasa. Dekat di belakang punggung Wang Yuan, dia menyanyikan mantranya dengan merdu, menggenggam bola kristal air di tangannya yang memancarkan cahaya lembut. Para prajurit di Batalion 1 tidak mungkin menebak bahwa di masa lalu, gadis kecil yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8, seperti penguasa mata iblis atau anjing neraka berkepala 3. Saat ini,
hanya iblis berbilah ganda yang mengepung kota, terutama mengandalkan keunggulan jumlah mereka yang besar. Meskipun kemampuan memanjat mereka cukup besar, di depan pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat dan kelima dari kelompok Long Hao Shen, mereka hanya diiris seperti sayuran. 7 Long Hao Shen bersama-sama menyerang dan memberikan dukungan, sepenuhnya menjaga area seluas sekitar 100 meter di luar tembok kota. Dan secara total, Batalion 1 sebenarnya hanya bertanggung jawab untuk area seluas 200 meter dan tidak lebih. Para prajurit merasa bahwa pertempuran hari ini tidak seperti sebelumnya, terutama dengan blazing armor yang dilengkapi oleh Lin Xin pada mereka, memungkinkan mereka untuk membunuh tanpa peduli. Namun, Zhang Hairong merasa murung. Kekuatan tangguh dari kelompok Long Hao Shen telah mempengaruhi kekuatan tempur mereka secara luas. Dan bahkan sebagai bawahannya, Long Hao Shen sangat memperhatikan sisinya, sesekali meluncurkan Light Tone untuk membantunya, menusuk beberapa demons berbilah ganda di sisinya. Dia memberinya bantuan yang sangat besar sehingga frekuensi ayunan dari kapak besarnya sangat menurun. Komandan Batalion, apakah iblis yang menyerang kota hanya iblis berbilah ganda? Masih di tengah pertempuran, Long Hao Shen bertanya pada Zhang Hairong di dekatnya. Zhang Hairong menjawab, ini hanya serangan penyelidik, dengan tujuan untuk melelahkan orang-orang kita. Di antara iblis, yang paling cepat berkembang biak adalah iblis berbilah ganda ini, yang jumlahnya sangat banyak. Semakin banyak, semakin tinggi konsumsi makanannya. Di antara klan iblis, hanya sedikit yang pandai mengolah dan memproduksi makanan, jadi mereka hanya bisa mencoba memperbudak manusia untuk melakukannya untuk mereka. Tetapi jumlah makanannya terbatas, dan setiap prajurit iblis perlu diberi makan. Jadi, ketika jumlah mereka terlalu berlebihan, mereka akan melancarkan serangan, memanfaatkan konflik untuk menjarah kota-kota kita, sekaligus mengurangi populasi mereka. Tindakan berdarah dingin semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk berdarah dingin seperti iblis. Iblis berbilah ganda ini awalnya dikirim untuk mati, tetapi di tengah pengalaman pertempuran terus-menerus ini, beberapa iblis berbilah ganda yang masih hidup mendapatkan kemungkinan evolusi. Hanya dengan satu evolusi, kekuatan iblis berbilah ganda ini akan tumbuh pesat. Pada saat yang sama, karena kita tidak tahu kapan pasukan utama yang tangguh dari iblis-iblis ini akan meluncurkan serangan habis-habisan, pembangkit tenaga listrik pihak kita akan menghabiskan energi mental mereka sambil menunggu saat itu. Dalam hal kekuatan global, iblis tidak dapat dibandingkan dengan kita, jadi kita tidak memiliki cara untuk mengambil inisiatif meluncurkan serangan. Ketika pihak lain menggunakan taktik penundaan semacam ini, itu akan dengan mudah membawa kelelahan mental ke pusat kekuatan pihak kita, dan dengan cara ini, pada saat iblis-iblis ini akan meluncurkan serangan mereka yang sebenarnya. Long Hao Shen berkomentar dengan heran, jadi setan-setan ini sebenarnya sangat pintar. Zhang Hairong dengan ganas meretas iblis berbilah ganda menjadi beberapa bagian, saat dia menjawab, mayoritas iblis ini awalnya bermutasi dari manusia, seperti iblis dari klan Luke, yang dapat dibandingkan dengan iblis tak terlihat dari klan Daik dalam hal ancaman. Long Hao Shen mengangguk, dan berkata, klan Daik yang tak terlihat memang sangat licik. Jika bukan karena bantuan mata kebenaran, penyergapan mereka bahkan akan memiliki peluang untuk melawan pembangkit tenaga pihak kita. Zhang Hairong tertawa lembut sebelum memberitahunya, kamu tidak mengerti sepenuhnya. Di medan perang, dampak dari klan Daik ini jauh lebih rendah daripada klan Luke. Jika sejumlah besar anggota klan Luke muncul, pihak kita harus mengirim pasukan, dengan penyihir yang cukup di antara mereka. Jika tidak, jika mereka melancarkan serangan kelompok dari bawah tanah, kerugiannya akan menjadi bencana bagi pihak kita. Bagi infanteri seperti kita, iblis Luke hanyalah mimpi buruk. Iblis berbilah ganda secara alami adalah ras iblis yang paling berpengaruh. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik khusus, jumlah mereka pasti tidak bisa diabaikan. Terlepas dari jumlah tubuh di tanah, yang hampir membentuk gunung, sejauh mata memandang, iblis berbilah ganda masih ada di mana-mana, masih datang lagi dan lagi. Meskipun sudah larut malam, kota eksorsis terang benderang, dan melalui cahaya ini, Long Hao Shen mendapat kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitar. Dari sudut pandangnya, meskipun tembok itu sudah cukup luas,
Dibandingkan dengan seluruh Exorcist Mountain Pass, itu hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Dan setetes air di lautan ini telah memungkinkan umat manusia untuk mengusir setan-setan ini selama ribuan tahun. Secara keseluruhan, Exorcist Mountain Pass adalah gunung yang lengkap 100%, di kedua sisinya terdapat tebing terjal, mengkilap seperti cermin. Dan tebing-tebing ini merupakan sarana pertahanan yang sangat besar. Justru karena medannya, tembok setinggi 100 meter itu tampak setinggi 300 meter dalam praktiknya. Dalam hal ketebalan, dinding ini benar-benar melebihi 100 meter, dan di atasnya ada beberapa susunan sihir yang diukir dan dirancang untuk menahan serangan sihir. Gunung yang megah ini memiliki 80.000 orang dari 6 kuil besar yang menjaganya, dan aliran persediaan yang tak ada habisnya diangkut dari belakang untuk menopang mereka. Seperti yang bisa dibayangkan, gunung ini terbukti sangat sulit untuk ditembus. Bahkan 1 juta tentara akan merasa sangat sulit untuk maju. Pada saat ini, raungan terdengar dari bagian belakang batalion. Menembak sekilas, Long Hao Shen menemukan dengan heran bahwa Chen Yinger telah menyelesaikan pemanggilan gerbang pemanggilan makhluknya. Meskipun panggilan Chen Yinger tidak begitu dapat diandalkan, dibandingkan dengan domba kecil yang keluar saat itu, hasilnya tidak seburuk kali ini. Secara keseluruhan, panggilan pada level yang sama dengannya masih memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipanggil. Dengan panjang lebih dari 3 meter, beruang ajaib bersenjata metalik dengan lengan logam dan kulit hitam keabu-abuan telah dipanggil. Itu adalah binatang ajaib dari langkah kelima, dan meskipun tidak memiliki kemampuan bawaan, itu bisa melawan dan menyerang, membuatnya menjadi panggilan yang cocok dalam situasi defensif semacam ini. Di bawah komando Chen Yinger, beruang ajaib bersenjata metalik mengayunkan sepasang cakarnya ke arah iblis berbilah ganda yang mendekat, mengirim mereka terbang. Sesampainya di titik ini, anggota pasukan perburuan iblis pertama menggunakan metodenya masing-masing untuk membantu batalion pertama dalam menstabilkan pertahanan daerah tersebut. Sima Xian tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Long Hao Shen, "Kapten, panggil Hao Yue juga." Ini saat yang tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi. Karena mereka sebelumnya tinggal di aula kantor, rumah sementara mereka, Hao Yue tetap di sana, dan Long Hao Shen tidak punya waktu untuk membangunkannya untuk menyuruhnya datang ke sisi mereka. Begitu dia mendengar Sima Xian, Long Hao Shen segera bergerak. Betul sekali. Dengan pertahanan yang kuat dari Exorcist Mountain Pass, tidak perlu khawatir tentang bagian belakang. Dan bahkan dengan energi spiritual mereka yang hampir habis, yang lain seharusnya bisa mundur tanpa masalah. Melihat bahwa jumlah demon berbilah ganda begitu tak terbatas, bagaimana mungkin ini bukan waktu terbaik untuk membuat kekuatan ofensif kita meledak? Mereka masih memiliki trik di lengan baju mereka. Sang Hairong menyapu matanya ke Long Hao Shen dengan takjub, dan kebetulan melihat cahaya ungu bersinar di dahinya. Segera, siluet besar muncul di belakangnya. Sosok Hao Yue benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan tubuh setinggi 4 meter, 4 anggota badan yang agung dan karakteristik unik memiliki 3 kepala, penampilannya mengguncang semua orang yang hadir. Tanpa perlu Long Hao Shen mengatakan apa-apa, pria dan binatang itu secara mental terhubung satu sama lain. 3 kepala Hao Yue muncul, dan membidik tembok kota, segera meluncurkan serangan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, panah ringan, bilah angin, dan bola api. Dengan akurasi yang sangat tepat, tidak ada sedikit pun pemborosan energi. Setiap mantra secara akurat jatuh pada iblis berbilah ganda, dan dengan satu putaran pemboman, iblis berbilah ganda yang tanpa lelah memanjat jatuh, tak bernyawa. Inilah kegunaan hebat seorang penyihir di medan perang. Secara umum, dalam pasukan perburuan iblis manapun, senjata utama akan datang dari penyihir. Tentu saja, ini adalah pengecualian dari pasukan perburuan iblis yang dipenuhi dengan ketidakcocokan seperti pasukan perburuan iblis pertama. Binatang yang dipanggil secara ajaib atau tunggangan seorang ksatria juga akan dihitung dalam perhitungan total poin kontribusi. Memiliki status peralatan tingkat spiritual, ubin titik kontribusi akan terikat dengan setiap kontrak pada saat yang sama terikat oleh darah. Jika bukan karena fakta ini, item ini tidak akan memiliki peringkat yang tinggi.
Kemampuannya untuk mendeteksi fenomena magis sangat akurat. Sebelumnya, Long Haoshen tidak memiliki jumlah pembunuhan tertinggi, tetapi dengan penambahan Haoyue, tidak ada yang bisa menandinginya lagi. Tiga kepala Haoyue melepaskan sihir dari langkah pertama atau kedua, yang sudah cukup untuk mengatasi iblis berbilah ganda ini. Karena jangkauan yang dicakup oleh mantra ini sangat luas, Sima Xian dan Wang Yuan masing-masing telah pindah dari lokasi aslinya, jika tidak, mereka tidak akan melakukan apa-apa lagi. Efek dari halo pengumpulan spiritual Long Haoshen benar-benar luar biasa. Faktanya, karena tidak ada yang akan menggunakan kemampuan yang terlalu kuat untuk menangani iblis berbilah ganda belaka, dengan dukungan dari halo pengumpulan spiritual, mereka dapat mempertahankan diri mereka pada kondisi puncaknya. Selama kekuatan langkah keempat atau kelima ini memiliki persediaan energi spiritual yang cukup, kekuatan fisik mereka dapat diisi ulang secara alami, melalui energi spiritual mereka. Pasukan Long Haoshen tentu saja bukan satu-satunya yang menginjak medan perang kali ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang akrab dengan Long Haoshen sesekali muncul di lokasi terdekat. Misalnya, serangan botani khas Bai Xiaomo, kadang-kadang menghasilkan kilatan energi spiritual dari atribut cahaya, atau sihir sistem bumi Huang Yi dan sebagainya. Mempertahankan kota adalah tugas yang sepenuhnya diberikan kepada pasukan infanteri, dan meskipun tidak semua batalion 10 pergi ke perbatasan kota, pada saat itu 5 dari mereka. 5 batalion, membentuk total 5.000 tentara. Bahkan di masa lalu, mereka cukup untuk melindungi kota dari iblis berbilah ganda ini, dan memiliki lebih banyak sumber daya, apalagi sekarang mereka mendapat manfaat dari bantuan 5 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Dari waktu ke waktu, pancaran penyembuhan akan muncul dengan kilatan cahaya magis. Ini sangat meringankan tekanan pada para prajurit ini. Dan ini adalah pertama kalinya pasukan pemburu iblis ini menunjukkan kekuatan mereka, dalam konteks yang sama sekali berbeda dari saat itu di kota suci, karena kali ini mereka menghadapi musuh sejati, dan tidak harus bertindak dengan mempertimbangkan kesejahteraan lawan. Sebagai bagian dari klan yang termasuk dalam angkatan bersenjata kelas bawah, iblis berbilah ganda adalah bola tinju yang sempurna bagi mereka. Setengah jam telah berlalu dalam sekejap mata. Karena tampilan kekuatan kelompok Long Haoshen ini, tidak ada lagi yang harus dilakukan. Zhang Hairong dibiarkan tanpa pilihan lain selain mundur, menempatkan energinya untuk memerintahkan pasukannya di belakang, matanya sesekali menyapu ke arah Long Haoshen. Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama telah menghasilkan pertunjukan yang hebat, tetapi hanya Long Haoshen yang benar-benar menarik perhatian Zhang Hairong. Apalagi binatang ajaibnya yang tangguh, dia sendiri muncul di mata Zhang Hairong seperti semacam pahlawan legendaris. Anak muda ini tampak berusia 10 tahun atau lebih dan memiliki penampilan yang mirip dengan seorang gadis muda terlalu kuat. Halo pengumpulan spiritualnya dilepaskan pada saat pertama pertempuran dan telah berlangsung hingga sekarang selama 30 menit. Meskipun Zhang Hairong tidak tahu langkah mana yang dimiliki kemampuan ini, setelah secara pribadi merasakan kegunaan yang luar biasa dari halo pengumpulan spiritual ini, dia secara alami memahami betapa besar konsumsinya seharusnya. Tapi pada saat yang sama ia menempatkan spiritual gathering halo ini digunakan, Long Haoshen telah berjuang selama ini, tidak beristirahat sedikit pun. Namun, menatapnya, kekuatannya masih jauh dari kelelahan. Kesan terbesar Long Haoshen memberinya adalah salah satu yang menjadi tenang. Pada usia muda seperti itu, temperamen Long Haoshen sudah membangkitkan kekaguman orang. Kekuatannya jelas besar, tapi dia tidak melepaskan satu pun kemampuan yang kuat untuk mengatasi iblis berbilah ganda ini, menggunakan paling banyak light tone dan tidak lebih. Dan matanya sesekali menyapu rekan-rekannya, tanda yang jelas bahwa dia memperhatikan sekelilingnya saat dia melawan iblis. Benar-benar layak disebut elit. Dan saya khawatir anak muda ini telah mencapai langkah kelima kultivasi. Ksatria bumi dari langkah kelima. Di usianya, saya masih berjuang di langkah kedua. Saat pikiran sesekali melintas di Zhang Hairong, suara aneh ditransmisikan dari kegelapan yang jauh. 3 tangisan teredam terdengar, menyebar dari tepi kota di sekitar, dan 3 pancaran emas gelap yang sangat besar tiba-tiba melonjak dan naik di langit. Kilau dari ketiga pancaran yang dipenuhi aura jahat ini seketika menyebar.
Mendengar tiga tangisan seperti rengekan ini, iblis berbilah ganda di bawah kota tampak terstimulasi. Mata mereka terfokus pada kilau panik ini sebelum menyerbu ke tepi kota dengan lebih panik. Juga pada saat ini, 10 bola api emas menyilaukan terbang di udara di atas Exorcist City, langsung menuju ke sana. Long Hao Shen tanpa sadar mendongak, hanya melihat bahwa di atas kota, sebuah menara gerbang kota sekarang terlihat. Bola api emas ini justru keluar dari menara gerbang kota ini, membubarkan puluhan demi puluhan bola api ini. Setelah beberapa waktu lebih dari selusin detik, bola api emas ini meledak berturut-turut, meletus menjadi segudang sinar di udara. Sinar keemasan ini menerangi segalanya, dan pada saat yang sama, pasukan iblis berbilah ganda di bawah menjadi tegang, jelas memiliki ketakutan terhadap pancaran cahaya keemasan ini. Melihat iluminasi yang dibawa oleh pancaran emas, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kesal, karena dia bisa dengan jelas melihat bahwa dari jauh, pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang bergegas ke depan. Kali ini, bukan hanya iblis berbilah ganda, tetapi juga spesies lain di tanah, dan kekuatan udara iblis yang sangat besar membentuk semacam awan hitam. Penampilan Zhang Hairong sangat berubah, hati-hati semuanya. Iblis akan meluncurkan serangan total. Long Hao Shen mengangkat Holy Spirit Shield tinggi di atas kepalanya sendiri, sedikit bergoyang ke bawah. Teman-temannya segera melihat sinyal ini, dan bergegas mendekat dan bergabung dengannya. Dalam sekejap, formasi mereka ditertibkan saat mereka berkumpul kembali. Long Hao Shen untuk sementara membatalkan halo pengumpulan spiritual, mengonsumsi pil pengumpulan spiritual yang diberikan Lin Xin kepadanya. Sedikit mundur dan menutup matanya, dia dengan cepat mengisi kembali energi spiritualnya yang sebelumnya dikonsumsi. Fakta bahwa dia sebelumnya bisa menggunakan spiritual gathering halo untuk waktu yang lama terkait erat dengan efek dari konstitusi khususnya sebagai Sion of Light, dan hampir setengah dari energi spiritualnya yang terpakai sudah pulih. Tetapi investasinya ini benar-benar sepadan, setidaknya, rekan-rekannya telah mempertahankan diri mereka pada kondisi puncak mereka. Di belakang, Han Yu merilis mantra suci tanpa ragu sedikit pun, Radiant World, mengirimkan energi spiritual internalnya sendiri ke Long Hao Shen. Tidak peduli apakah itu dalam kapasitasnya sebagai ksatria punggawa, atau dalam kapasitasnya sebagai ksatria pengganti untuk tim ini, inilah yang harus dia lakukan. Setelah mendapatkan dukungan Han Yu selain efek dari pil pengumpulan spiritual, energi spiritual Long Hao Shen dengan cepat diisi ulang. Semuanya, hati-hati, kita tidak harus maju sebelum waktunya. Lin Xin, jaga pertahanan kita dari belakang. Long Hao Shen memberikan peringatan sederhana ini, set roh kudusnya sekali lagi meledak dengan pancaran perlindungan roh kudus. Dengan serangan kelompok iblis, serangan iblis berbilah ganda ini meningkat pesat. Di udara, iluminasi berlangsung lama, dan siluet besar terlihat jelas dari kota. Dan sekarang, Long Hao Shen pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengidentifikasi setan-setan itu. Hanya pada saat ini dia mengerti sepenuhnya mengapa gurunya mengatakan bahwa di medan perang, kekuatan satu orang selamanya akan tetap diabaikan. Di depan iblis yang ada di mana-mana membentuk pasukan yang menyerang ke arah mereka, bahkan sebagai sebuah kelompok, ketujuh pemuda ini tampak sama sekali tidak penting. Dan pada saat yang sama, riak sihir yang kuat ditransmisikan dari lantai 2 menara gerbang kota, dan nyanyian yang teredam bisa terdengar samar-samar. Tanpa ragu, penjaga kota yang terkuat secara logis semuanya akan berada di menara gerbang kota ini, mempersiapkan serangan balik dan menyimpan kekuatan mereka. Setelah waktu 10 napas, perubahan kualitatif muncul pada iblis yang menyerbu ke arah kota. Dengan pukulan pedang, Long Hao Shen mengirim iblis berbilah ganda terbang, sebelum segera melihat warna hijau tua yang familiar. Semuanya, hati-hati. Long Hao Shen berkata dengan suara keras, cahaya biru keluar dari dadanya. Itu adalah kompor Sein spiritual. Berwarna hijau tua melangkah maju dengan kecepatan tinggi, menderu keras dan keras, langsung melemparkan dirinya ke Long Hao Shen. Siluet yang mengesankan ini tingginya 2 meter, memiliki ketinggian sekitar 3 meter. Di punggungnya ada karapas ringan dengan sayap di kedua sisinya. Karapas bersayap ini tidak memungkinkannya untuk terbang,
tetapi membantu tubuhnya yang kokoh dalam menjaga keseimbangannya. Kepalanya yang ganas menyerupai kepala kadal, dan memiliki gigi yang sangat lebar, tajam dan tebal. Bagian yang paling mengancam darinya adalah sepasang lengannya yang panjangnya 1,5 meter, memanjang seperti pedang yang berat. Ini adalah jenis raja di antara Zelin Demons, tepatnya salah satu dari jenis yang sebelumnya membawa Long Hao Shen rampasan perang pertamanya. Awalnya, tingkat kultivasi Long Hao Shen ketika menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini berada di langkah keempat, tapi dia sekarang bukan hanya seorang ksatria bumi, dan dia juga memiliki bantuan rekan-rekan di sisinya, jauh melebihi yang lain. Dia miliki saat itu. Perisai Roh Kudus di tangannya mulai bersinar putih, itu adalah perisai filter suci. Menghadapi Dark Green Dual Blooded Demon, dia mencondongkan tubuh ke depan, mengaktifkan Divine Obstruction. Dengan dentuman keras, iblis berbilah ganda hijau tua mengacungkan tangan ke depan, melawan perisai Roh Kudus. Cahaya putih menyilaukan meletus, cahaya terang menyinari tubuh Long Hao Shen. Tidak mundur satu langkah pun, dia memegang pedang Roh Kudus di tangan kanannya secara vertikal, memblokir serangan kedua iblis berbilah ganda hijau tua. Penghalang surgawi, dang, bergema. Long Hao Shen lolos bahaya dengan nafas rambut, dengan menggunakan obstruksi surgawi kedua berturut-turut. Itu memungkinkannya untuk memblokir sepenuhnya serangan putaran pertama milik iblis berbilah ganda hijau tua ini. Obstruksi terantai, ini adalah teknik rahasia lain yang Long Hao Shen pilih di gudang harta karun aliansi. Pada pandangan pertama, obstruksi terantai ini tampak seperti kemampuan biasa. Tetapi ketika dikombinasikan dengan Divine Obstruction, dengan memungkinkan untuk menggunakan teknik pemblokiran yang sama 2 kali berturut-turut, itu dapat memberikan peningkatan utilitas yang nyata bagi ksatria penjaga manapun. Berapa kali Chain Obstruction dapat digunakan berturut-turut terkait erat dengan tingkat kultivasi, dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, dia paling banyak bisa menggunakan obstruksi surgawi 2 kali berturut-turut, dan yang kedua akan menghabiskan 2 kali jumlah energi spiritual dari yang pertama. Tapi di medan perang, ketika menghadapi musuh yang kuat, penggunaan Divine Obstruction kedua berturut-turut, dilengkapi dengan penggunaan Bright Vengeance kemungkinan besar akan memberi ksatria kesempatan untuk mendaratkan pukulan kuat terhadap mereka. Sebuah serangan balik mengikuti blok perisai.